Pengertian tes subjektif. Secara ontologis, tes subjektif adalah salah satu bentuk tes tertulis yang susunannya terdiri atas item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian-uraian kata yang merefleksikan kemampuan siswa. Menurut Umar Hamalik, tes subjektif merupakan salah satu bentuk tes yang terdiri dari satu atau beberapa pertanyaan subjektif, yakni pertanyaan yang menuntut jawaban tertentu oleh siswa secara individu berdasarkan pendapatnya sendiri. Setiap siswa memiliki kesempatan memberikan jawabannya sendiri yang berbeda dengan jawaban siswa lainnya. Tes subjektif yang biasa dipakai di sekolah mempunyai arti yang luas, yaitu tidak hanya mengukur kemampuan siswa dalam menyajikan pendapat pribadi, melainkan juga menuntut kemampuan siswa dalam hal menyelesaikan hitungan, menganalisis masalah, dan mengekspresikan pendapat. Dapat disimpulkan bahwa tes subjektif atau tes uraian adalah pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain sejenisnya sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kalimat dan kata-kata dalam bahasanya sendiri. Ciri-ciri tes subjektif. Yang pertama, jumlah soal yang disusun tidak terlalu banyak. Yang kedua, hasil yang diperoleh kurang mewadahi karena jangkauan bahannya tidak terlalu luas. Yang ketiga, banyak dipengaruhi oleh faktor bahasa yang digunakan oleh testi, kerapatan tulisan yang dibuat oleh testi, sikap penilaian terhadap testi, penskoran bersikap relatif, jawaban sangat panjang, dipengaruhi oleh emosi pemeriksa, pertanyaan yang diajukan luas dan rumit, sedangkan waktu yang tersedia terbatas. Tes subjektif dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ingatan sederhana. Ciri-cirinya dapat dijawab dengan singkat, dapat dinilai secara objektif dan umumnya menggunakan kata tanya yang berupa kata bagaimana, di mana, berapa banyak, dan kapan. Yang kedua, jawaban pendek atau short answer. Ciri-cirinya meliputi pertanyaan berisi perintah seperti berikan, definisi, susunlah, tuliskan, atau jawaban berupa pernyataan atau kalimat pendek dan dapat dinilai secara objektif. Yang ketiga, bentuk diskusi. Ciri-cirinya memerlukan jawaban panjang, tidak dapat dinilai secara objektif, menggunakan kata, jelaskan, gambarkan, bandingkan, terangkan, atau berikan alasan. Kelebihan dan kelemahan tes subjektif. Kelebihan tes subjektif yang pertama, mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan pendapat dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Yang kelima, dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan. Sedangkan kelemahan tes subjektif yang pertama, kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Yang kedua, kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja atau terbatas. Yang ketiga, cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Yang keempat, pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilai. Yang kelima, waktu untuk koreksinya lama dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Petunjuk penyusunan tes subjektif. Yang pertama, hendaknya soal-soal tes meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif. Yang kedua, hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. Yang ketiga, pada waktu menyusun, soal-soal itu sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaian. Yang keempat, hendaknya diusahakan agar pertanyaan bervariasi antara jelaskan, bagaimana, mengapa, seberapa jauh, agar dapat diketahui lebih jauh penguasaan siswa terhadap bahan.
Yang kelima, sertakan petunjuk waktu pengerjaan untuk setiap pertanyaan agar para siswa dapat memperhitungkan kecepatan berpikir, menulis, dan menuangkan ide sesuai dengan waktu yang disediakan. Pertimbangan waktu tersebut hendaknya didasarkan pada tingkat kesulitan setiap pertanyaan. Dan yang terakhir, hendaknya ditegaskan model jawaban apa yang dikehendaki oleh penyusun tes. Untuk ini, pertanyaan tidak boleh terlalu umum tapi harus spesifik. Macam-macam tes subjektif. Tes subjektif ini dibagikan menjadi dua jenis. Yang pertama, uraian esai terbatas atau restricted response item. Pada tes esai terbatas, peserta dapat dengan bebas mengemukakan pendapat mereka, namun harus ada pokok penting yang terkandung dalam jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soal. Bentuk esai terbatas ini dapat dipergunakan untuk menguji kemampuan sebab akibat, menggambarkan prinsip-prinsip, mengajukan argumentasi yang relevan, merumuskan hipotesis yang tepat, merumuskan asumsi yang tepat, menggambarkan keterbatasan data, merumuskan kesimpulan yang tepat, menjelaskan metode dan prosedur, dan hal-hal yang sejenis. Apabila disimpulkan, soal esai terbatas dapat menilai kemampuan-kemampuan peserta yang kompleks. Yang kedua, esai atau uraian bebas. Pada tes esai bebas, peserta dapat mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuan mereka tanpa ada batasan-batasan dari pembuat soal, sehingga jawaban setiap peserta akan berbeda satu sama lain. Namun, pembuat soal harus tetap mempunyai acuan pengoreksi jawaban peserta. Men-skor atau menilai tes subjektif. Memberikan nilai pada tes subjektif dapat dikatakan mudah dan dapat juga dikatakan sulit. Dikatakan mudah karena setiap guru pasti merasa bisa menilai jawaban yang diberikan kepada siswa, termasuk penggunaan jawaban yang berasal dari tes subjektif. Karena dalam pemberian skor pada tes ini tidak ada eksplanasi penilaian secara pasti diberikan. Sebaliknya dikatakan sulit karena dalam memberikan skor pada tes ini banyak faktor yang selalu muncul dan sedikit banyak dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pada penilaian siswa. Faktor itu yang pertama adalah subjektivitas, yang kedua pertimbangan, dan yang ketiga pengaruh interaksi antara guru dan siswa. Adapun cara untuk menghindari faktor-faktor tersebut, yang pertama itu menyusun jawaban kunci untuk setiap pertanyaan yang mengandung materi penting yang dapat digunakan sebagai acuan dasar ketika melakukan penilaian. Yang kedua, menentukan nilai dari setiap pertanyaan berdasarkan bobot permasalahan. Yang ketiga, memutuskan berapa poin pengurangan skor penilaian apabila siswa melakukan kesalahan kecil, misalnya kesalahan ejaan, tanda baca, dan penggunaan kata. Untuk meningkatkan objektivitas hasil pemeriksaan jawaban, ada beberapa strategi atau saran yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama, siapkan garis-garis besar jawaban yang dikehendaki sebelum mengoreksi dilakukan. Yang kedua, sembunyikan identitas siswa. Jangan melihat identitas siswa sebelum dan selama memeriksa. Bila memungkinkan, identitas diganti dengan sandi atau kode tertentu. Yang ketiga, tetapkan hal-hal yang dapat mengganggu subjektivitas pemberian skor, misalnya apakah bentuk huruf atau tulisan, bentuk kertas, ejaan, struktur kalimat, kerapian, dan lain-lain akan diperhitungkan dalam pemberian skor atau diabaikan saja.